Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harley Kristiawan dari Program Studi Teknik Industri 2019 Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Human Resource Management Process. Dimulai dengan gambar dari Human Resource Management Process. Yang pertama itu adalah Human Resource Planning. Human Resource Planning itu adalah proses di mana manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang mampu di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Manajer memulai perencanaan sumber daya manusia dengan menginventarisasi karyawan saat ini. Inventarisasi ini biasanya mencakup informasi tentang karyawan seperti nama, pendidikan, pelatihan, bahasa, kemampuan khusus, dan keterampilan khusus. Bagian penting dari penilaian ini adalah job analysis. Penilaian yang mendefinisikan pekerjaan dan perilaku yang diperlukan untuk melakukannya. Manajer mengembangkan job description dan juga job specification. Job desk itu adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan suatu pekerjaan, biasanya isi pekerjaan, lingkungan, dan kondisi pekerjaan. Sedangkan job specification adalah kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang untuk berhasil melakukan pekerjaan tertentu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua ini merupakan dokumen yang penting ketika manajer mau memulai proses perekrutan dan juga memilihnya. Dalam laman resmi GT Karir atau Gaji Tunggal Karir, perusahaan memberikan beberapa lowongan pekerjaan kepada para calon pegawai yang ingin melakukan perekrutan karyawan. Perusahaan memberitahukan dan mendeskripsikan job desk dan juga job specification atau job requirement-nya yang harus dipenuhi sebagai syarat proses perekrutan. Job desk dan job spec sendiri dapat dipenuhi, dan ketika seorang pekerja sudah merasa dan sudah memenuhi semua persyaratan tersebut, maka dapat mengajukan pekerjaan secara online yang di mana perusahaan sudah menyediakannya. Lalu berikutnya adalah rekrutmen. Rekrutmen ini adalah menemukan, mengidentifikasi, dan menarik pelamar yang cakep. Sedangkan rekrutmen adalah mengurangi tenaga kerja yang organisasi. Perusahaan menggunakan internet sebagai pembukaan lowongan pekerjaan. Bersama dengan Departemen Human Resource Operasional, tim Talent Acquisition melakukan diskusi dengan para kepala departemen secara rutin untuk memperoleh informasi yang akurat, sehubungan spesifikasi pekerjaan, profil kompetensi, dan juga fungsi pekerjaan. Sumber kandidat baik internal dan juga eksternal dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Perekrutan internal akan memberikan peluang kepada karyawan untuk mendapatkan pengalaman melalui tanggung jawab dan keterampilan pekerjaan lainnya. Rekrutmen internal ini dilaksanakan melalui rotasi pekerjaan yang berada di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan perekrutan eksternal harus dilakukan melalui beberapa langkah, seperti mengapply terlebih dahulu dan juga memasuki proses seleksi. Berikutnya adalah seleksi. Menyaring pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Manajer perlu memilih dengan hati-hati, karena kesalahan perekrutan dapat memiliki implikasi yang signifikan. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualitas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perusahaan menggunakan beberapa cara yang dilakukan dalam proses seleksi. Dilakukan dengan screening CV terlebih dahulu pada pelamar kerja, setelah itu dilakukan wawancara, interview, dan juga psychology test. Hasil-hasil tersebut akan diumumkan siapa yang akan diterima. Lalu berikutnya adalah orientation, memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaannya dan organisasinya. Ada dua, yaitu work unit orientation dan juga organization orientation. Perusahaan gaji tunggal menerapkan organization orientation. Perusahaan memberitahu karyawan baru tentang tujuan, sejarah, filosofi, prosedur, atau profil perusahaan, dan aturan perusahaan. Ini juga harus mencakup kebijakan sumber daya manusia yang relevan dan bahkan tur fasilitas. Pengembangan dimulai dari pemberian orientasi kepada karyawan baru dengan menanamkan nilai-nilai GT Spirit atau gaji tunggal spirit dengan etos kerja serta membangun rasa memiliki terhadap perusahaan, termasuk belajar untuk mengetahui proses pembuatan ban. Lalu berikutnya adalah training, proses di mana orang-orang dapat mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Ada dua tipe training, yaitu ada general dan juga spesifik.
Perusahaan menerapkan general training pada karyawan yang akan dikembangkan melalui OJT atau on the job training yang diberikan dari masing-masing departemen. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan, perusahaan memberikan pemrograman yang rutin dan terjadwal sesuai dengan kebutuhan. Pelatihan ini terdiri dari pelatihan teknis dan juga pelatihan non-teknis. Secara reguler, perusahaan juga mengadakan seminar sebagai bentuk CSR perusahaan dengan topik-topik yang menarik, yang tentunya menambah wawasan dan juga pengetahuan kepada karyawan. Lalu berikutnya ada Employee Performance Management, yang berisi dari Performance Management System yang menetapkan standar kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Standar yang ditetapkan ada pada proses perekrutan dan juga seleksi, di mana setiap calon karyawan memiliki persyaratan dan standar yang wajib dipenuhi, sehingga karyawan atau pekerja baru yang memiliki standar yang tinggi untuk dapat menjadi bagian pada perusahaan gajah tunggal. Jadi berikutnya adalah compensation dan benefits. Apa yang diterima karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Kompensasi ada dua tipe, yaitu direct dan indirect. Direct itu adalah perusahaan memberikan gaji per bulannya kepada setiap karyawan, di mana ditambahkan dengan bonus ketika karyawan berhasil dalam target-target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Lalu, sedangkan indirect adalah perusahaan yang selalu berupaya memberikan benefit dan fasilitas yang terbaik sesuai kemampuan bagi karyawan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, perusahaan telah mendaftarkan seluruh karyawan pada program BPJS, ketenagakerjaan, kesehatan, dan jaminan pensiun. Benefit ini memberikan dalam hal pelayanan kesehatan dan jaminan pensiun, asuransi kesehatan tambahan kepada karyawan, dan juga pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up kepada seluruh karyawan. Lalu yang terakhir ada career development, mengacu pada proses yang mungkin dialami seseorang untuk mengembangkan status pekerjaannya. Perusahaan menyiapkan program sistematis untuk mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi, bakat, kapabilitas, dan komitmen yang tinggi kepada perusahaan untuk dipersiapkan sebagai kaderisasi pemimpin perusahaan di masa yang akan datang. Ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembuatan tugas ini. Sebagai penutup, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.